kawan saya. Jangan lupa klik like, komen, dan favoritnya. Bab pertama, pengkhianatan cinta. Selamat mendengarkan. Akila yang baru selesai mandi mendengar ponselnya berdering tanda ada pesan masuk. Wanita itu awalnya mengacuhkan suara pesan masuk itu. Dia terus saja memakai baju tidur. Tubuhnya sudah terasa remuk, capek pulang kerja. Namun Akila tidak bisa mengabaikan saat bunyi pesan masuk secara bertubi-tubi. Gadis itu penasaran juga siapa yang mengirim pesan itu. Akila mengambil ponsel dan membuka pesan masuk itu. Akila membaca pesan itu dengan tangan gemetar. Dalam pesan itu juga ada foto kekasihnya Alden sedang berpelukan tanpa busana dengan seorang wanita yang wajahnya tidak terlihat jelas. Jika kamu ingin tahu apa yang sedang kekasih kamu lakukan, datang saja ke Hotel Ek kamar nomor 314 lantai 3. Itulah isi pesan yang Akila baca. Akila mengambil jaketnya. Dengan hanya memakai baju tidur dilapisi jaket, gadis itu pergi. Dia ingin membuktikan kebenaran foto yang dikirim seseorang itu. Akila mengajukan pertanyaan mamanya yang ingin tahu kemana dia pergi. Dengan kecepatan tinggi, gadis itu menyetir mobil menuju hotel yang disebut dalam pesan. Tidak mungkin itu Alden. Dia begitu mencintaiku. Selama ini Alden tidak pernah sekalipun mengecewakan aku. Pasti ini semua rekayasa. Ucap Akila pada dirinya sendiri. Selama ini memang Alden tidak menyakiti Akila. Pria itu sangat mencintai gadisnya. Sekalipun belum pernah dia mengecewakan Akila, selalu saja melakukan hal manis buat dirinya. Sampai di hotel, setelah memarkirkan mobilnya, Akila langsung menuju kamar yang dimaksud. Gadis itu mulai berjalan tergesa agar cepat sampai di kamar tersebut. Tiba di depan nomor kamar yang dicari, Akila berdiri terpaku. Berharap semua itu hanya rekayasa. Cukup lama gadis itu berdiri di depan pintu. Akhirnya dia beranikan diri untuk mengetuk. Ketika akan mengetuk, Akila mengurungkan niatnya. Jika aku mengetuk, pasti orang yang di dalam akan bersembunyi dulu. Apa aku minta tolong dengan petugas hotel saja? Tapi itu tidak mudah. Mereka tidak akan mau memberikan kunci dengan mudah. Ucap Akila dalam hati. Akila yang berdiri dengan bersandar pada pintu kamar terkejut saat merasakan pintu itu terbuka. Didorong pelan, pintu itu ternyata memang tidak terkunci. Gadis itu masih berdiri terpaku di depan pintu. Takut jika ini hanya candaan saja, dan foto yang dikirim hanya rekayasa. Bagaimana jika yang di dalam kamar orang lain? Pasti dia akan marah, pikir Akila. Akan tetapi rasa penasaran membuat Akila akhirnya melangkahkan kaki masuk ke kamar. Didorong pintu perlahan, dan Akila mulai melangkah. Baru beberapa langkah kakinya tersandung baju. Akila melihat ke bawah. Tampak mata gadis itu melotot. Dia sangat mengenal baju yang berserakan di lantai itu. Akila mengutip baju itu. Tercium bau parfum yang sangat dia hafal. Itu memang parfum Alden, kekasihnya. Gadis itu terus melangkah dan makin kaget melihat sepasang manusia yang sedang tertidur dengan posisi saling berpelukan dan dada terbuka tanpa busana. Hati Akila hancur berkeping-keping melihat semua itu. Terlebih wanita yang tidur dengan kekasihnya Alden adalah Fiona, sahabatnya. Dengan sekuat tenaga, Akila menarik selimut yang menutupi tubuh kedua orang terdekatnya. Alden dan Fiona serempak membuka mata. Betapa kagetnya Alden melihat Akila yang berdiri di hadapannya. Jadi ini yang kalian lakukan di belakangku. Menjijikkan. Kenapa kalian tidak jujur saja? Terutama kamu, Alden. Jika kamu memang tidak mencintai aku, putuskan aku. Baru kau bisa bercinta sepuasmu dengan Fiona. Ucap Akila dengan suara gemetar menahan tangis. Alden membuka selimutnya. Dia kaget melihat tubuhnya yang masih telanjang. Pria itu menutup kembali badannya, mengambil celananya, yang kebetulan berada di dekat ranjang. Kau juga sama menjijikan dengan Alden. Bukankah kau tahu jika Alden itu kekasihku?
Kenapa kau mau bercinta dengan kekasih sahabatmu? Apa tidak ada pria lain yang menarik bagimu selain Al? Tanya Akila dengan memegang dadanya. Dada Akila terasa sakit. Tidak menyangka dua orang terdekatnya menusuk dari belakang. Apa salah dia selama ini? Yang Akila tahu, satu-satunya kesalahan dirinya hanyalah dia terlalu percaya dan terlalu mencintai Alden. Alden yang telah menggunakan celananya mendekati Akila. Pria itu ingin meraih tangan Akila, tapi dari situ mundur. Jangan sentuh aku. Aku jijik sama kamu, ujar Akila. Hari ini, detik ini juga, kita putus. Akila, dengar dulu. Ini tidak seperti yang kamu bayangkan. Suara Alden terhenti karena wajahnya yang ditampar Akila. Gadis itu menampar pipi Alden dengan sekuat tenaganya. Tidak seperti yang aku bayangkan. Apakah sebenarnya lebih dari ini yang sering kalian lakukan? Tanya Akila dengan suara lantang. Tapi semua memang tidak seperti yang kamu lihat. Ucapan Alden kembali terhenti ketika Akila melayangkan satu tamparan lagi ke pipi pria itu. Semoga kau bahagia karena telah berhasil merebut kekasihku. Terima kasih, karena aku jadi tahu jika Alden bukan pria baik seperti yang selama ini aku pikirkan. Ucap Akila pada Fiona. Fiona, sahabat Akila itu hanya diam di atas ranjang. Tanpa rasa bersalah, dia hanya memandangi sepasang kekasih itu bertengkar. Dengan langkah gontai, Akila berjalan perlahan meninggalkan kamar hotel itu. Air matanya sudah tidak bisa dibendung. Akila, tunggu. Aku bisa menjelaskan. Ini gak seperti yang kamu bayangkan. Ucap Alden masih berusaha membela dirinya. Alden mengambil pakaiannya yang berserakan di lantai. Dengan tergesa, pria itu memakainya. Dia berlari mengejar Akila sang kekasih. Akila, tunggu, kita harus bicara. Teriak Alden. Tanpa pedulikan teriakan Alden, gadis itu tetap berjalan menuju lift. Saat akan masuk, tangannya ditahan Alden. Kekasihnya itu menarik tangan Akila keluar dari lift. Akila berusaha melepaskan. Lepaskan! Teriak Akila. Aku gak akan melepaskan sebelum kamu mendengar penjelasan dariku. Apalagi yang harus aku dengar? Semua yang aku lihat telah menjelaskan. Itu gak seperti yang kamu pikirkan. Lalu apa? Tanya Akila. Aku dan Fiona hanya berteman. Teman biasa di ranjang? Tanya Akila dengan suara tinggi memotong ucapan Alden. Dengar dulu, Kila. Jangan mengambil kesimpulan dari apa yang kamu lihat. Terkadang apa yang kamu lihat itu tidak seburuk apa yang terjadi sebenarnya. Apa yang lebih buruk saat melihat kekasih kita sedang tidur berdua dengan wanita lain dalam keadaan tanpa busana? Dan yang lebih menyakitkan, wanita itu sahabatku. Ucap Akila masih dengan nada tinggi. Aku mengaku salah. Kemarin aku dan teman-teman kuliah ke klub. Kami mabuk. Dan seperti yang kamu lihat, aku tidak tahu kenapa aku berakhir di ranjang bersama Fiona. Ucap Alden berusaha menjelaskan. Aku tidak tahu apa yang lebih buruk. Orang yang berbohong, atau orang yang menganggapku cukup bodoh untuk mempercayai kebohongan. Jangan pernah menipu seorang gadis. Kamu tidak pernah tahu apa yang telah dia korbankan untuk bersamamu. Aku gak bohong, Akila. Aku gak ada hubungan apa-apa dengan Fiona. Kamu juga mengenalnya. Aku dan Fiona gak sengaja. Itu semua di bawah kesadaran. Aku mengaku salah. Aku janji gak akan mengulangnya lagi. Selingkuh dan berbohong tidak terjadi begitu saja. Itu adalah pilihan yang disengaja. Jadi berhentilah bersembunyi di balik kata kesalahan saat kamu ketahuan. Akila menarik napasnya dan kembali melanjutkan ucapan. Suatu hari, kamu akan mengingatku dan menyadari betapa aku mencintaimu. Maka kamu akan membenci diri sendiri karena membiarkan aku pergi. Suatu saat semua akan berbalik. Yang menyakiti akan disakiti. Yang mengkhianati akan dihianati. Yang melukai akan dilukai. Yang meninggalkan akan ditinggalkan. Apa maksud kamu, Akila? Kita putus. Jangan pernah temui aku lagi. Bersambung.